Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menjawab teka-teki, sekarang kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu pencerminan pada bidang koordinat. Kadang kita biasa menyebutnya juga bidang Kartesius. Tujuan pembelajarannya adalah menggambar bayangan hasil pencerminan. Coba kita lihat. Jadi yang kita ingin jelaskan adalah pencerminan pada bidang koordinat. Jadi ini disebut bidang koordinat. Ada sumbu X, ini sumbu X. Ada sumbu Y. Ya. Aturannya kita selalu menyebutkan sumbu X duluan, kemudian sumbu Y. Jadi ini titik D berada di titik sumbu X duluan 5,2. Ya, sumbu X duluan. Jadi titik D berada pada 5,2. Nah, kemudian misalnya kalau ini A, titik A ini berarti kita sebut dia berada di titik 1,0. Titik B berada di titik min 3,1. Titik C berada di titik min 3,5. Selalu X duluan. Nah, sekarang kita kembali ke materi. Bagaimana apabila titik D ini dicerminkan? Cerminkan terhadap sumbu Y, ini sumbu Y, dan dicerminkan terhadap sumbu X. Diandaikan ini titik D adalah sebuah benda, kemudian ini cerminnya. Maka bayangan benda ini tentu akan jatuh di sini. Bayangannya. Itulah bayangan titik D. Di mana tepatnya? Kita lihat. Dia tepat jatuh di titik min 5,2. Jadi titik D, titik 5,2, 5,2, apabila dicerminkan terhadap sumbu Y, ini sumbu Y, tentu jaraknya dari sumbu ke D sama dengan jaraknya dari sumbu ke bayangan dari D. Jadi dari titik 5,2 itu jatuh pada titik min 5,2. Min 5,2. Kemudian bagaimana apabila D ini, titik D ini 5,2 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, tentu dia jatuh di sini karena harus sama jaraknya dari sumbu. Dari sini ke titik D, kemudian bayangannya tentu dari sini ke titik ini. Nah, jadi titik D ini apabila dicerminkan terhadap sumbu X, maka dia jatuh di titik ini. 5,2. Ya, seperti itulah gambarannya apabila titik dicerminkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang bagaimana apabila yang mau dicerminkan itu adalah segitiga atau bidang datar? Maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita mencerminkan titiknya ini. Titik A, B, C. Nah, sekarang kita mulai dengan mencerminkan segitiga ini ke sumbu X. Ini sumbu X. Jadi andaikan ada benda berbentuk segitiga, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi ini sumbu X. Tentu bayangannya jatuh di sini. Ini bayangannya tentu jatuh ke sini. Jadi yang pertama-tama adalah titik A. Ini titik A. Kita cerminkan
ke sumbu X. Di mana titiknya? Tentu di sini, karena ini sama jaraknya. Kemudian titik B. Di mana bayangannya? Tentu di sini. Cerminkan lagi titik C. Di mana? Tentu di sini. Ya, lewat. Nah, setelah itu, ketiga titik sudah digambarkan bayangannya, maka dibuatlah segitiganya. Segitiga. Jadi, bayangan segitiga ABC ini yang berwarna hitam, inilah bayangannya. Jadi biasa disebut, kalau ini titik A, ini kan bayangannya. Kita sebut A aksen. Ini B aksen. Ini C aksen. Bagaimana apabila segitiga ini dicerminkan ke sumbu Y? Nah, tentu sama seperti tadi. Titiknya dulu dicerminkan, titik A. Karena dia terletak pada cermin, maka letaknya sama. Di sini, titik A, A aksen. Kemudian titik B dicerminkan, maka dia jatuhnya di sini. Kemudian titik C dicerminkan, jatuhnya di sini. Jadi segitiga, bayangan segitiga ABC apabila dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, untuk melatih keterampilan, silahkan kerjakan soal berikut ini. Jadi ini soalnya adalah titik A ini. Titik A itu berarti titik 7,3. 7,3. Gambarkan bayangannya apabila titik A ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, di mana letaknya di sini? Gambarkan. Kemudian titik A ini apabila dicerminkan terhadap sumbu X. Gambarkan. Nah, kemudian yang kedua, segitiga ini, gambarkan segitiga ini apabila dicerminkan terhadap sumbu Y. Di sini tentu gambarnya. Dan apabila segitiga ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi hanya satu gambar. Jadi kalian hanya menggambar satu gambar. Jadi hanya satu bidang koordinat. Disinilah ditulis, digambar titiknya, dan juga bayangan segitiganya. Demikian itulah, dan tugasnya nanti dikirim ke link. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.